Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rahman Saleh, kelas 2A dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu kitab hadis yang sangat populer di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu Kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Arba'in Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Arba'in berarti 40, namun sebenarnya terdapat 42 hadis yang termuat dalam kitab ini. Kitab ini bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin dianggap sebagai karya Imam Nawawi yang sangat terkenal. Kitab ini menjadi favorit di kalangan santri untuk memulai menghafal hadis-hadis Nabi sebelum beralih ke kitab yang lebih besar. Sudah menjadi kebiasaan bagi para ulama untuk membuat kitab-kitab yang berisi kumpulan atau rangkuman tentang suatu masalah agama. Sehingga sesungguhnya Imam Nawawi bukanlah yang pertama dan juga bukan satu-satunya ulama yang membuat kitab Arba'in. Namun kitab Arba'in Nawawi miliknya lah yang sangat terkenal, luas dan harum hingga saat ini, meninggalkan kitab-kitab Arba'in lainnya yang disusun oleh ulama lainnya. Di antara kitab-kitab Arba'in itu adalah milik para imam seperti Al-Ajuri, Al-Baihaqi, As-Sabuni, Al-Hakim, Ad-Daruqtuni, At-Tabari, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Mereka yang jumlahnya hingga puluhan kitab Arba'in. Sehingga untuk membedakan dengan kitab Arba'in yang lainnya, disebutlah nama Al-Arba'in An-Nawawiyah yang di belakangnya sesuai dengan nama ulama yang mengarangnya. Dasar dari kitab ini adalah kitab Al-Hadis Al-Kulliyah yang didiktekan Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Salah, yakni kumpulan 26 hadis yang padat dan ringkas. Kemudian Imam Nawawi menggenapkannya menjadi 42 hadis dan menamakannya dengan Al-Arba'in. Terdapat alasan mengapa kitab ini sangat populer di Indonesia. Imam Muhyiddin dalam syarah hadis Arba'in menuliskan bahwa hadis Arba'in Nawawi dianggap sebagai kitab Syafi'iyah dan mayoritas umat muslim di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i. Begitu populernya kitab ini sehingga menarik minat para ulama untuk memberikan syarah, atau yang dimaksud yaitu kitab komentar pendamping yang menjabarkan isi matan kitab tersebut. Di antaranya yaitu ulama yang membuat syarah untuk kitab ini selain Imam Nawawi sendiri, di antaranya adalah Ibnu Daqiqil, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin. Kemudian hal tersebut menarik Sayyid Ibnu Ibrahim Al-Huwaiti untuk mengumpulkan syarah tersebut ke dalam suatu buku yang diberinya nama Ad-Durarus Salafiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ulama lain yang memiliki syarah terhadap kitab ini adalah Abu Hafiz Umar Al-Bilbisi Asy-Syafi'i dengan judul Faidul Ma'in. Kemudian Jamaluddin Yusuf At-Tibrizi, Ahmad Al-Isbili, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Makki, Mulla Ali Al-Hanafi, Sirajuddin bin Ali Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang menyebutkan tidak kurang 50 kitab yang mensyarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Selain itu, kitab ini juga disyarah dan diberi tambahan naban hadis sehingga menjadi genap jumlah 50 hadis. Kemudian kitab ini dinamakan Jami'ul Ulumul wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kitab Arba'in Nawawi plus 8 hadis dari Ibnu Rajab ini pun juga diberikan syarah, salah satunya oleh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, seorang ahli hadis dan ulama senior di kota Madinah saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Untuk hadis yang pertama yaitu
dengan tema amal itu tergantung niatnya. Hadis pertamanya yaitu An Amirul Mukminin Ibnu Hafsi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalaskan berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggiannya, derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab kitab sahihnya, juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Selanjutnya, oleh karena itu, para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembaca agar meluruskan niatnya. Pada hadis ini, kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat, maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niatnya sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Kedua, kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal, sehingga seseorang yang mengqadha sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Lalu yang ketiga, kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Rasulullah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya begitu pula mubtada ataupun subjek dan khobar haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu, kalimat syarat bermakna niat ataupun maksud baik cara bahasa atau syariat. Maksudnya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, karena itu ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.